Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat nongkrong. Pernah gak sih kita ngerasa nih, yang penting kan niatnya baik, yang penting kan rame dan bikin hati tenang, yang penting kan sama-sama ngaji. Tapi pertanyaannya sekarang adalah ngaji yang gimana dulu nih, dan majelis yang ngajak kemana? Karena ternyata di dalam Islam bukan cuma bid'ah aja yang bahaya, tapi duduk, mendengar, dan bermajelis dengan para ahlul bidah pun dilarang oleh para ulama salaf Sobat nongkrong. Dan larangan ini bukan perkara ringan. Maka di video ini kita bakal bahas pelan-pelan tapi tuntas Sobat nongkrong. Kenapa duduk di majelis para ahlul bidah itu dilarang berdasarkan penjelasan para ulama Sobat nongkrong? Karena banyak dari kita menganggap enteng perkara ini Sobat nongkrong. Banyak kaidah-kaidah penting yang dilanggar dan ini pelanggaran serius Sobat nongkrong. Sebelum ngomongin majelis, kita harus paham dulu apa itu bidah. Karena salah paham di sini rusak semua Sobat nongkrong. Dan sisi nongkrong nggak akan pernah bosan, jenuh, atau lelah dalam mengingatkan tentang masalah bidah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bid'ah adalah suatu tata cara beragama yang diadakan, menyerupai syariat yang dimaksudkan untuk berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah. Coba perhatikan baik-baik Sobat nongkrong. Yang pertama tata cara beragama, yang kedua diada-adakan, yang ketiga menyerupai ibadah, yang keempat diniatkan untuk pahala. Artinya bukan urusan dunia, bukan sekedar budaya, tapi ritual agama tanpa dalil. Ibnu Rajab rahimahullah menegaskan segala sesuatu yang tidak ada landasan dalil yang di dalam syariat, maka itu adalah bid'ah secara syar'i. Jadi ukuran kita itu dalil, bukan rame, bukan tradisi, bukan perasaan. Hati-hati. Wah. Yang pertama adalah amalan bid'ah itu tertolak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat perkara baru di dalam agama yang tidak ada asalnya, maka amal itu tertolak sebetulnya. Artinya apa? Capek-capek ibadah, niat ikhlas tapi ditolak di sisi Allah. Ini bukan kata ulama, bukan kata ustadz, bukan kata sisi nongkrong, tapi kata Rasulullah SAW sebetulnya. Yang kedua, setiap bid'ah adalah kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan di dalam riwayat lain ada tambahan, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini kaidah umum Sobat nongkrong dan tidak ada istilah bid'ah hasanah di dalam perkara agama. Yang ketiga, pelaku bid'ah sulit untuk bertobat. Rasulullah SAW bersabda, Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya Sobat nongkrong. Kenapa? Karena pelaku bid'ah merasa dia sedang taat kepada Allah, merasa sedang ibadah, merasa sedang dekat dengan Allah, padahal justru menyelisihi Rasulullah SAW Sobat nongkrong. Yang keempat, terhalang dari telaga Nabi SAW Sobat nongkrong. Di dalam hadis sahih, Nabi SAW melihat sebagian umatnya dijauhkan dari telaga beliau. Lalu Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini bukan ancaman kecil Sobat nongkrong. Ini ancaman dipisahkan dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Subhanallah. Hati-hati. Wah. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam bid'ah otomatis disebut alul bid'ah Sobat nongkrong. Para ulama membedakan nih. Orang yang jatuh dalam bid'ah bisa karena jahil, bisa karena ikut-ikutan Sobat nongkrong. Bisa karena salah paham dan mereka tidak disebut sebagai alul bid'ah Sobat nongkrong. Sedangkan alul bid'ah atau mubtadi' menjadikan bid'ah sebagai jalan hidup, membela bid'ah, menyebarkannya, dan mengajak manusia kepadanya. Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam bid'ah lalu divonis menjadi alul bid'ah. Ini penting Sobat nongkrong supaya antum tidak zolim, tidak gampang mengecap seseorang dan tetap ilmiah. Hati-hati. Wah. Terlalu banyak perkataan para ulama salaf yang melarang kita untuk bermajelis dengan para alul bid'ah Sobat nongkrong. Tapi kita cukupkan beberapa saja supaya durasi tidak terlalu panjang Sobat nongkrong. Banyak disebutkan dalam kitab Al-Ibana min Usulid Diyanah karya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi ketika disebutkan tentang Sufiyah, beliau berkata, jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama alul kalam. Hendaknya kalian duduk bersama ashabul qomatir, yaitu ahlul hadis. Dari Ibnu Sirin ketika beliau mendengar satu kalimat dari alul bid'ah, beliau memasukkan jarinya ke telinganya kemudian berkata, tidak halal bagiku untuk berkata-kata kepadanya sampai ia keluar dari majelis tersebut.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ahlul Bidah itu tidak semestinya ada orang yang duduk bersama mereka, atau bergaul bersama mereka, atau merasa tenang dengan mereka. Dan beberapa alasan lainnya adalah, yang pertama, bid'ah merusak hati sebenarnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sunnah adalah makanan hati, sedangkan bid'ah adalah makanan yang rusak. Kalau hati terus dikasih makanan rusak, lama-lama sunnah terasa asing, dalil terasa berat, nasihat terasa nyebelin. Yang kedua, bid'ah mematikan sunnah sebenarnya. Hasan bin Atiyah rahimahullah berkata, tidaklah suatu bid'ah muncul kecuali satu sunnah dicabut sebenarnya. Artinya, duduk di majelis bid'ah, sunnah berlahan hilang tanpa sadar. Yang ketiga, majelis bid'ah menipu emosi sebenarnya. Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan sebenarnya banyak orang datang ke majelis menangis, merasa tersentuh, tapi sholatnya tetap rusak, tidak sesuai sholatnya Nabi, muamalahnya tetap bermasalah, akhlaknya tidak berubah. Karena yang disentuh emosi, bukan iman dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Kita dilarang untuk bermajelis dengan mereka apabila kita datang untuk mendengarkan bid'ah yang mereka sampaikan, untuk menguatkan atau mendukung pelakunya, untuk menikmati penyimpangan dan untuk menyebarkannya. Bisa saja atau diperbolehkan untuk kita datang asalkan kita datang untuk membantah dengan ilmu, menegakkan hujah, dan dilakukan oleh orang-orang yang berilmu seperti para ulama, para ustadz. Adapun orang awam seperti kita dilarang sobat nongkrong untuk keselamatan agama dan akidah kita. Sobat nongkrong, agama ini bukan soal perasaan nyaman, tapi soal benar atau tidak. Keselamatan itu bukan di majelis yang rame, joget-joget, penuh musik, campur baur, akhwat ikhwan, nauzubillah. Oh, challenge. Tapi tentang ittiba kepada Rasulullah SAW sementara. Kalau Nabi SAW tidak mencontohkannya, kalau para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukannya, maka meninggalkannya adalah bentuk keselamatan sementara. Hati-hati. Wah, Semoga Allah menjaga hati kita, meneguhkan kita di atas sunnah, dan menjauhkan kita dari bid'ah yang terlihat indah tapi berujung sesat. Oke sahabat nongkrong, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau lu suka, gua tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum guys.